Cek time. Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di acara Go Kids. Adik-adik semuanya, kakak senang sekali boleh bertemu lagi dengan kalian di acara Go Kids hari ini. Tapi kakak mau tanya, gimana sih sekolah kalian selama masa pandemi ini? Pasti sedih ya karena harus sekolah online dari rumah. Sedih pasti karena nggak bisa ketemu sama teman-temannya di sekolah. Tapi adik-adik semuanya tahu nggak? Ada loh yang menunggu-nunggu kalian setiap minggunya. Siapa lagi kalau bukan kami keluarga Go Kids. Karena itu adik-adik, ayo kita bersama-sama berkumpul hari ini. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita bangkitkan sukacita kita sambil kita mendengarkan cerita Alkitab yang seru dan juga menjadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali berkumpul dalam acara Go Kids hari ini. Firman Tuhan dan memuji-muji nama Tuhan hari ini bersama-sama dengan adik-adik di sini. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tetap terfokus pada Tuhan dan terus mata hati kami tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayo semuanya, pasti kalian sudah tahu habis ini kita ngapain? Ayo kita nyanyi bersama-sama, nyanyinya harus semangat ya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Makan, minum semuanya, apapun yang kau lakukan. Makan, minum semuanya, apapun yang kau lakukan. Semua untuk kemuliaannya, semua untuk kemuliaannya. Makan, minum semuanya, apapun yang kau lakukan. Makan, minum semuanya, apapun yang kau lakukan. Makan, minum semuanya, apapun yang kau lakukan. Semua untuk kemuliaannya, semua untuk kemuliaannya. Makan, minum semuanya, apapun yang kau lakukan. Rachel, kamu benar-benar berkeringat sekarang. Kamu seperti kelihatan baru saja mandi. Lihatlah siapa yang bicara. Kamu harus mengenakan pakaian renangmu. Hei, Hani, apakah kamu mikirkan apa yang aku pikirkan? Ya, Es krim! tapi tunggu, apakah ada toko es krim tempat kita? Ya, saya tahu yang sangat enak. Ada di dekat rumah Bless. Es krimnya sangat enak. Wow, aku makin lapar. Tunggu apa lagi? Ayo jalan, Rachel. Rachel, apakah kamu yakin kita pergi kemana? Kita baru saja melewati tempat ini. Jangan bilang kalau kita... Shh. Aku sedang berpikir. Tempat ini terlihat tidak asing. Bless dan saya lewat daerah ini. Aku sudah kepanasan. Bisa tanya Bless. Nah, lihat siapa ini. Hey Bless, ada apa? Hai, apa yang sedang kalian lakukan?
kami baru saja membicarakan mo. Kami sedang dalam perjalanan ke toko es krim di dekat rumah mo. Tapi, Rachel, tidak mau bertanya caranya bagaimana ke sana. Itulah Rachel. Dia tidak pernah berubah. Meskipun kami sudah pernah belajar tentang cerita Salomo waktu kami masih kecil. Tunggu, cerita Salomo? Oh, kamu tidak pernah mendengarnya, Hani? Baiklah, aku akan ceritakan kisah tentang orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di bumi ini. Dahulu kala, ada seorang raja Israel bernama Salomo. Dia adalah putra Daud, orang yang mengalahkan raksasa yang namanya Goliat. Salomo adalah raja yang baik. Dia mengasihi bangsanya, dia mengasihi ayahnya, dan tentu saja dia mengasihi Tuhan. Dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mematuhi ajaran ayahnya. Tetapi ada sesuatu yang terus mengganggu Salomo. Meskipun dia seorang raja, dia tidak tahu bagaimana memimpin rakyatnya. Dan setelah ayahnya meninggal, dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai nasihat. Namun demikian, Raja Salomo terus melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Suatu hari di Gibeon, Salomo tertidur. Ketika Salomo tertidur lelap, dia bermimpi. Tapi ini bukan mimpi biasa, karena Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo di dalam mimpinya. Salomo, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan aku akan memberikannya kepadamu. Ya Tuhan, Engkau telah memilihku, hamba-Mu, sebagai raja menggantikan ayahku. Tetapi Tuhan, aku tidak tahu bagaimana melakukan tugasku dengan benar, karena aku hanyalah orang anak. Israel adalah bangsa yang besar yang sangat banyak penduduknya. Engkau memilih aku untuk memerintah bangsa ini. Hamba-Mu ada di sini di antara umat-Mu yang besar ini. Hanya ada satu hal yang aku inginkan, yaitu hikmat dan pengertian untuk mengatur umat-Mu dan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Karena siapakah yang bisa memimpin umat-Mu yang besar ini? Tuhan sangat senang dengan permintaan Salomo. Jadi, Tuhan berkata kepadanya, Karena engkau telah meminta hal itu, dan bukan kekayaan, atau kehidupan yang bebas dari penyakit, atau untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk memiliki kebijaksanaan dalam menjalankan keadilan. Aku akan memberikan apa yang engkau inginkan. Aku akan memberikan kebijaksanaan dan pengertian yang diperlukan oleh seorang raja. Lihatlah, tidak akan ada raja sepertimu, dan sesudah itu tidak akan pernah ada lagi. itu adalah cerita yang luar biasa. Bukankah begitu anak-anak? Siapa yang menyangka kalau ada seorang pemimpin bangsa yang tidak tahu bagaimana caranya memimpin? Tetapi hal itu tidak menghentikan Salomo untuk jujur tentang dirinya sendiri dan minta bantuan. Dia mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia tidak berdaya, dan Tuhan yang baik dan murah hati memberinya apa yang dia inginkan. Salomo sudah mengambil keputusan yang bijaksana. Anak-anak, tahukah kalian bahwa minta bantuan juga merupakan hal yang bijaksana? Itu benar. Jika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi, kita bisa minta bantuan. Dan tidak ada yang lebih baik untuk minta bantuan selain kepada Tuhan.
terutama jika dia adalah satu-satunya yang dapat membantu kita dari dosa-dosa kita. Tidak ada yang bisa dilakukan orang berdosa selain mengaku dosa, merasa tidak berdaya dan terhilang. Tapi Tuhan penuh belas kasihan dan kasih. Tuhan memberi kita jalan keluar. Dan itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan setiap orang yang menerima anugerah keselamatan gratis ini akan bebas dari belenggu dosa dan akan menjadi anak Allah. Anak-anak, buatlah keputusan yang bijaksana. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mau untuk minta bantuan pada Tuhan? Kalau tidak mau, maka kalian harus membuat keputusan sendiri. Tuhan memberi kita keinginan bebas untuk memutuskan sendiri. Apa yang kalian akan lakukan? Apakah kalian juga akan membuat keputusan yang bijaksana? Oh wow! Itu adalah cerita yang sangat bagus. Ketahuilah, Rachel, sangat bijaksana untuk minta bantuan. Apalagi jika kamu tidak tahu apa yang kamu akan lakukan. Ayo tanyakan padanya. Hey Bless, terima kasih telah mengingatkanku tentang cerita itu. Aku tidak tahu kemana tujuan kami. Jadi, bolehkah aku minta bantuanmu? Tentu, di mana kamu sekarang? Baiklah, jalanlah terus sejauh 100 meter, lalu belok kanan. Setelah 3 blok, kamu akan sampai di tujuan. Terima kasih, Bless. Senang aku bertanya kepadamu. Sampai jumpa lagi. Tidak terlalu sulit kan? Dan kamu benar. Es krim ini sangat enak. Kamu benar. Aku minta maaf karena berlama-lama hal itu. Ketahuilah anak-anak, itulah akibatnya kalau kita bergantung dengan diri sendiri. Itulah Tuhan memberi kita keluarga dan teman supaya kalian bisa minta bantuan mereka. Betul sekali, Rachel. Dan selagi ada kesempatan, cobalah untuk menghubungi mereka yang juga membutuhkan bantuan kalian. Itu akan tugas kalian minggu ini. Sampai jumpa lagi anak-anak. Dan ingat, tetaplah bijaksana. Dadah! Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Sekali lagi ya, Amsal 4 ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Adik-adik semuanya, itu dia tadi cerita Alkitab yang kita dengarkan hari ini. Jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kalian dan videoin lalu kirimkan video kalian ke tim Go Kids. Oke? Kakak tunggu video kalian. Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri acara Go Kids kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan hari ini. Tolong kami anak-anak-Mu untuk kami boleh terus bertekun dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetapkan kami Tuhan supaya hati kami terus bersuka cita dan mempermuliakan nama Tuhan di hari-hari kami berikutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekalian, kakak tunggu kedatangan kalian minggu depan. Jangan lupa bawa teman-temannya, kabarkan Injil kepada mereka, dan mereka boleh kalian bawa ke acara Go Kids. Kita boleh bersama-sama dengan mereka mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan bersama-sama. Oke, jangan lupa untuk tetap bijaksana. Sampai jumpa lagi. Dah.